Selama 10 tahun terakhir, pihak Star Boundary telah terlibat dalam pertempuran terus-menerus, menghilangkan semua musuh internal. Tetapi hasilnya tidak buruk. Sisa-sisa ras iblis di Star Boundary dikepung atau ditundukkan oleh Chang Tian dan yang lainnya. Demonic Heavenly Dao juga ditekan ke titik di mana ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kaisar Agung Kenye juga terluka oleh Tuan Darah Besi beberapa tahun yang lalu dan belum muncul dari persembunyiannya. Namun, 10 tahun terakhir ini juga merupakan periode penyangga untuk persiapan Demon Rache. Jalur dua dunia telah disegel begitu lama. Jadi siapa yang tahu apa yang terjadi di sana? Li Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mungkin setelah membuka jalur dua dunia, pasukan ras iblis telah bersiap untuk menyergap kita. Mendengar ini, Yang Kai setuju. Senior benar. Itulah mengapa kita tidak bisa berjuang melewatinya. Setidaknya, kita tidak bisa begitu sembrono. Li Wei berdiri dan berjalan ke tengah aula dengan tangan di belakang punggungnya. Berbalik, dia memandang Yang Kai dan berkata, "Kamu tahu situasi lintasan dua dunia. Pintu masuknya sangat besar, dan jumlah orang yang bisa melewatinya sekaligus juga tetap. Jika Star Boundary Army masuk dengan terburu-buru, mereka pasti akan menderita kerugian. Di sisi lain, itu sama. Jadi kita perlu mengatur pertahanan di sekitar jalur dua dunia dan menunggu berbagai pasukan matang sebelum membuka jalur dua dunia. Saat ras iblis menyerang, pertama-tama kita harus menghancurkan prestise mereka." Yang Kai mengangguk. Wilayah iblis tidak akan ada lama. Jadi ras iblis lebih cemas daripada kita. Jika mereka menemukan pembukaan pintu masuk dunia, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Jika mereka mengirim terlalu sedikit orang, itu tidak akan ada gunanya. Tetapi jika mereka mengirim terlalu banyak, mereka akan dimakan. Li Wei terkekeh. Itu benar. Mereka yang seharusnya cemas. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah mengatur pertahanan di sekitar jalur lintas dunia. Selama kita tidak menerobos penghalang, inisiatif akan selalu ada di tangan kita. Dan begitu Star Boundary memiliki keuntungan, tidak akan terlambat untuk menyerang. Petik 2. Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum menjawab. Saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Mungkin beberapa lusin tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Selama kita dapat memastikan stabilitas Star Boundary, harga berapapun sepadan. Saya mengerti. Yang Kai berdiri dan menangkupkan tinjunya. Six Stem Army saya telah tiba di medan perang. Jika Tuan memiliki instruksi, jangan ragu untuk memberitahu saya. Li Wei berkata, Six Stem Army kamu tidak perlu maju. Akan ada tentara lain untuk mengurusnya. Namun, Six Stem Army kamu tidak sepenuhnya bebas. Ketika lintasan dua dunia terbuka dan ras iblis melayang, Six Stem Army kamu harus menghadapi musuh secara langsung. Selama waktu ini, saya akan mengatur tempat bagi kamu untuk berkemah tentara kamu dan kemudian membiarkan tentara berlatih formasi militer mereka. Ketika dua pasukan bertarung, itu berbeda dari pertempuran biasa. Di lautan manusia yang luas, terkadang kekuatan kultivasi seseorang bukanlah kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Untungnya, meskipun Six Stem Army kamu baru saja terbentuk, masih banyak veteran tua di tentara. Jika kamu memberi perintah kepada Yao Xi, dia secara alami akan tahu bagaimana menanganinya. Petik 2. Bagus, Yang Kai setuju. Setelah itu, Li Wei membawanya ke meja pasir raksasa dan menggambar sebuah wilayah dengan tangannya. Dengan ini sebagai pusatnya, dalam radius 1000 km, itu akan menjadi tempat Six Stem Army kamu ditempatkan. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu dapat bertanya kepada komandan pasukan lainnya atau bertanya kepada saya. Petik 2. Sesaat kemudian, Yang Kai meninggalkan aula, mengidentifikasi arah, dan terbang ke langit. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, di atas gurun barat, sosok Yang Kai muncul, berdiri di kehampaan dan melihat ke atas. Dia samar-samar bisa melihat lokasi asli jalur dua dunia. Tempat itu awalnya adalah tempat di mana wilayah iblis dan Star Boundary berpotongan dan juga tempat ras iblis berkumpul. Tetapi setelah Yang Kai kembali lebih dari 1 dekade yang lalu dan menyegel jalan antara dua dunia, tempat itu secara bertahap menjadi sunyi sepi. Sampai hari ini benar-benar sepi. Meskipun tidak ada kehadiran manusia di sini, semua orang di Star Boundary tahu bahwa jika ras iblis datang, mereka masih akan datang dari arah itu. Jadi Laut Tujuh Kabut telah mengerahkan berbagai pasukan untuk menyiapkan barisan besar, dengan pintu masuk dunia sebagai pintu masuknya. 55 pasukan besar mengepung tanah tandus itu, menunggu Demon Rache menerobos dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Melihat sekeliling, beberapa ribu kilometer jauhnya, ada sejumlah besar barak, semuanya dipenuhi orang. Jelas, ini adalah kamp beberapa tentara Star Boundary. Dengan barak yang begitu besar, setiap beberapa ribu kilometer, sebuah lingkaran besar akan terbentuk di sekitar dua pintu masuk dunia. Saat dia mengamati,
Seberkas cahaya yang dalam melesat keluar dari sebuah kam besar beberapa ribu kilometer jauhnya dan terbang lurus ke arahnya. Cahayanya yang menyilaukan menembus langit. Hanya dalam beberapa saat, cahaya yang dalam telah tiba, mengungkapkan sosok seorang lelaki tua. Yang Kai tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Fu Senior. Orang tua ini tidak lain adalah Komandan Tentara Wu Yin, Fu Renji, yang dia temui di Aula Besar Tujuh Laut Kabut. Ketika dia pertama kali bertemu Yang Kai, lelaki tua ini cukup dingin padanya. Tetapi sebenarnya, dia juga orang yang luar biasa. Fu Renji tertawa keras. Saya bertanya-tanya mengapa tempat ini kosong selama ini. Dan mengapa tidak ada pasukan besar yang ditempatkan di sini. Ternyata Jenderal Pasukan Li telah lama merencanakan untuk menyerahkan tempat ini kepada Tuan Yang. Yang Kai melirik ke arah asalnya dan mengangkat alisnya. Apakah itu kam tentara Wu Yin? Itu benar, kata Fu Renji dengan gembira. Sepertinya kita akan menjadi tetangga mulai sekarang. Mengatakan demikian, Fu Renji menangkupkan tinjunya dan berkata, aku harus meminta Tuan Yang untuk menjagaku di masa depan. Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Yang Kai dengan cepat membalas sopan santun. Yang ini baru saja tiba. Jadi saya harus meminta senior Fu untuk membimbing saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang urusan militer. Fu Renji tertawa terbahak-bahak. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Selama Yao Xi mengerti. Kalau tidak, mengapa lagi kamu berusaha keras untuk merebusnya dari tuan tua ini? Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum canggung dan menoleh ke sisi lain. Bertanya, apakah senior Fu tahu tentara mana yang ditempatkan di sana? Fu Renji berkata dengan sungguh-sungguh, Chang Mo. Yang Kai tertegun sejenak. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Fu Renji tertawa terbahak-bahak, aku hanya berbohong padamu. Tuan tua ini suka bercanda dengan orang lain. Tolong jangan ambil hati, Tuan Yang. Karena Jenderal Pasukan Li tahu bahwa kamu dan Chang Mo tidak akur. Mengapa dia mengatur agar kamu menjadi tetangga? Pasukan Jiaxin Chang Mo berada di sisi yang berlawanan, jauh darimu. Yang Kai menggosok hidungnya dan tersenyum. Apakah senior Fu melihatnya? Fu Renji berkata, meskipun saya tidak tahu dendam apa yang kamu miliki dengan Chang Mo, tuan tua ini tidak buta. Bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Tuan tua ini juga tidak menyukai Chang Mo. Dia bukan orang baik. Jika kamu benar-benar memiliki dendam dengannya, kamu harus berhati-hati dengannya di masa depan. Petik 2. Yang Kai tersenyum tetapi tidak berkomentar. Fu Renji dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, menghadapi jalan lintas dua dunia. Tangan kirimu adalah tentara Wu Yin dari tuan tua ini. Dan di sebelah kananmu adalah tentara Bing Chen. Komandan tentara Bing Chen, kamu pasti mengenalnya kan? Petik 2. Senior Bing Yun, mendengar ini. Wajah Yang Kai bersinar saat dia menoleh ke kanan. Tampaknya Li Wuyi merawatnya dengan baik. Dari dua tetangga, satu memiliki persahabatan yang mendalam sementara yang lain mudah bergaul. Di masa depan, ketika perang datang, akan lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama. Fu Renji tersenyum dan berkata, ini Bing Yun. Ceka-ceka. Ngomong-ngomong, meskipun ada banyak wanita di pasukan Bing Chen, jumlah iblis yang mereka bunuh tidak kurang dari pria lain. Bing Yun juga seorang komandan. Mengatakan demikian, dia mengangkat alisnya dan bertanya, sejak Tuan Yang telah datang, di mana Six Stem Army? Saya sudah lama mendengar bahwa Six Stem Army memiliki banyak master dan barisan besar. Tetapi sayangnya, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Bisakah tuan tua ini memperluas wawasan saya? Petik 2. Yang Kai tersenyum dan berkata, saya ingin meminta Fu Senior untuk memeriksanya. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan manik batas misterius dan membentuk serangkaian segel tangan. Saat dia melemparkan manik baut nari misterius ke depan, Divine Sense-nya melonjak. Kekosongan bergetar, dan terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Lapisan riak muncul di antara langit dan bumi. Dimanapun riak ini berlalu, tentara yang tersembunyi di dalam manik batas misterius menjadi terlihat. Tentara masih dalam formasi yang sama seperti sebelumnya. Formasi 10 garnisun. Lebih dari 300.000 dalam waktu satu tarikan napas. Seperti senjata ilahi yang turun dari surga. Namun, ini bukanlah akhir dari kerumunan. Fu Ling berdiri di belakang Yang Kai dan mengibarkan bendera di tangannya. Dengan percikan keras, bendera bunuh besar menutupi langit. Warna merah gelap seperti darah mengalir dari langit. 300.000 orang semuanya mengangkat tangan dan berteriak, salam, Tuan Komandan. Gelombang suara menyatu dan membubung ke langit, menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Sudut mata Fu Renji berkedut saat dia menoleh untuk melihat tentara Wu Yin beberapa ribu kilometer jauhnya. Lalu pada Six Stem Army di depannya, tidak mampu menyembunyikan rasa iri di matanya. Tentara Wu Yin tidak lemah.
Masing-masing dari tentara besar Star Boundary 54 dibentuk dari pegunungan mayat dan lautan darah. Fu Renji telah berpikir begitu sebelumnya. Tetapi dia selalu takut akan perbandingan. Sekarang dia melihat kekuatan pasukan besar ini di depannya dan membandingkannya dengan pasukannya sendiri. Dia tiba-tiba merasa seperti dia adalah Raja Gunung yang telah menduduki gunung dan memerintahnya. Melihat ke bawah pada pemandangan di bawah, hati Fu Renji sakit. Yang Kai mengamati ekspresi lelaki tua itu dan tahu bahwa lelaki tua itu pasti mengalami semacam provokasi. Jadi dia dengan cepat berkata, dengan ini sebagai pusatnya, dalam radius 1000 km akan menjadi kamp tentara kita. Setiap garnisun akan memiliki wilayah dan kamp mereka sendiri. Ya, gelombang penegasan lain terdengar, dan tentara segera sibuk. Bagus bagus bagus, Fu Renji mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa tidak memuji. Six Stem Army seperti harimau ganas yang turun gunung, naga banjir yang menyelam ke laut. Di masa depan pasti akan memiliki prestasi besar di medan perang. Fu Senior terlalu baik. Fu Renji kemudian menoleh untuk melihat manik batas misterius di tangan Yang Kai dan mengangkat alisnya. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuam yang memiliki artefak luar angkasa yang dapat menyembunyikan orang yang hidup. Tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pasti artefak ini, kan? Petik 2. Ya, jantung Yang Kai berdetak kencang saat dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada manik batas misterius. Bertanya-tanya apakah lelaki tua ini tahu tentang harta karunnya. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengannya dan lelaki tua ini cukup mudah diajak bicara. Semakin dia berpikiran terbuka, semakin dia akan kehilangan muka. Jadi bagaimana mungkin Yang Kai tidak mewaspadainya? Benda ini disebut manik batas misterius. Itu diberikan kepada saya oleh senior Yang Yan di masa lalu. Tetapi meskipun sangat dalam, itu hanya dapat dikendalikan oleh seseorang yang memiliki kekuatan luar angkasa. Bahkan jika orang lain mengambilnya, itu akan sia-sia. Begitu kata-kata ini keluar, mata cerah Fu Renji meredup. Orang tua ini benar-benar ingin merebut hartaku? Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Fu Renji tidak menyerah dan memukul bibirnya. Tuan yang memiliki kekuatan ruang dan mahir dalam hukum luar angkasa. Tidak bisakah kamu memperbaiki benda ini dan mengizinkan mereka yang tidak memiliki kekuatan ruang untuk menggunakannya? Tanda tanya, misalnya, Space Spirit Beat juga terkait dengan Space Laws. Tetapi sekarang hal ini juga beredar di tentara.